Sebelum diskusi ini kita mulai, mari kita merenung sejenak untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Kita juga ingin pastikan bahwa kita bersama dalam suka dan duka. Bersama mereka, bergandeng tangan, dan juga gotong royong demi pemulihan yang kita idam-idamkan bersama. Pemahaman saya, ya, land cover apapun menyebabkan banjir, termasuk hutan alam. Kenapa? Penutupan lahan, ada hutan, ada sawit, ada hutan karet, ada lahan pertanian, dan macam-macam. Ada bangunan, ya, dan seterusnya, ada infrastruktur. Itu semuanya sangat mempengaruhi bagaimana aliran air tersebut berujung banjir atau tidak. Yang satu adalah kelompok tumbuhan yang berakar tunjang. Yang satu kelompok yang akarnya serabut. Serabut, ya. Pertanyaannya, mana yang bagus? Ntar dulu. Banjir dan longsor di Sumatera yang terjadi pada minggu terakhir bulan November lalu menyisakan banyak pertanyaan. Banyak akhirnya yang mengatakan bahwa selain topan Senyari yang membawa air begitu melimpah, banjir dan longsor itu juga ditopang oleh masalah yaitu lahan sawit. Banyak yang mengatakan itu di media sosial. Tapi saya temukan beberapa orang ahli, beberapa orang profesor yang mengatakan relatif tidak seperti itu. Untuk itu, hari ini kita akan bertemu dengan Profesor Budi Mulyanto, seorang pakar dari IPB, Kepala Pusat Studi Sawit. Selamat datang, Prof. Terima kasih atas undangannya, Mas Haji. Waduh, senang sekali. Prof, saya membaca di media massa, Profesor mengatakan bahwa lahan sawit itu bukan menjadi faktor utama dalam banjir dan longsor di Sumatera. Apakah benar begitu? Jadi yang pertama, dan utama, kita sampaikan duka yang mendalam atas tanda kutip bencana yang dialami oleh saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita tidak ingin. Tetapi kalau itu datang, ya kita tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, ya kita sampaikan belasungkawa yang dalam. Dan mari kita berupaya sebaik-baiknya agar bagaimana saudara-saudara kita ini segera lepas dari kesusahannya. Ini saya kira yang pertama. Yang kedua, saya kira masuk ke substansi, kita mesti pahami banjir dan longsor itu apa faktornya. Ya kan? Kan gitu, cara berpikirnya kan begitu. Apa faktornya? Jadi faktor yang pertama, pasti banjir itu adalah hujan. Hujannya itu kayak apa karakteristiknya. Yang kedua, tentu saja bagaimana lanskap ini. Lanskap di wilayah di mana sekarang terjadi persoalan itu, terjadi bencana itu. Begitu. Nah, kalau kita belajar lanskap, ya pasti ada ragam. Mulai dari, kalau ngomong topografi ketinggian, ya kan, ada slope, ya kan. Kemudian juga ada aliran sungai, ya kan? Kemudian juga ada tanahnya ini karakteristiknya kayak apa dan seterusnya. Jadi kondisi ini semuanya penting untuk dipahami. Jadi tidak serta-merta kita bisa ngomong salah satu faktor itu penyebab banjir. Kemudian land cover. Kalau ngomong sawit kan sebenarnya hubungannya dengan covernya, penutupannya atas permukaan bumi ini kan. Itu, ya. Ada yang ditutupi hutan, ada yang ditutupi oleh sawit, ada yang ditutupi oleh HTI eukaliptus atau apa-apa dan seterusnya. Ada lahan pertanian pangan, ada pertanian hortikultura, ada peternakan dan seterusnya.
kondisi ini semuanya akan mempengaruhi dinamika siklus air. Banjir itu kan sebenarnya bagian dari siklus air. Gitu. Ya, jadi memahami konteks ini menjadi sangat penting. Sebelum kita mencari salah benar, apalagi ya tadi agak spesifik misalnya menyebut itu sawit penyebab utama. Bagaimana ngomong utama? Kalau misalnya sawit itu ada di daerah dataran rendah, mana mungkin dia justru malah kena banjir gitu. Ya, jadi logika macam itu harus kita pakai sebagai model paradigm untuk menganalisis mengapa terjadi banjir longsor ya di suatu wilayah. Bisa mengatakan bahwa faktornya itu hanya tunggal gitu Nggak bisa tunggal, itu multifaktor. Multifaktor. Ya kita harus pahami begitu. Itu scientifically. Kajiannya begitu. Jadi nggak usah ini logiknya, ini kan logik aja kan? Iya. Secara logik aja. Tapi kalau secara fakta dengan adanya kayu yang terbawa itu berarti memang ada pemotongan pohon di atas ya begitu ya? Ya. Yang pertama kita mesti cek, ya kan sebenarnya dinamika perjalanan air itu yang saya cerita tadi, air jatuh sebagai hujan, intensitas hujan ini menentukan, ya apakah ruang yang dijatuhi itu responnya kayak apa, begitu. Kalau jatuh itu nanti ketemu tutupan lahan, apa itu hutan, apa sawit, apa karet, apa dan seterusnya. Itu ada interception namanya. Jadi hujan ini dipegang sementara oleh tajuk-tajuk hutan, tajuk-tajuk sawit, tajuk-tajuk termasuk bangunan melakukan interception juga. Besaran interception masing-masing jenis lanjut beda-beda. Gitu. Tapi hutan tropika kita interceptionnya kira-kira 10 sampai 30% dari hujan. Tapi itu semuanya sangat tergantung bagaimana intensitas, kalau kita ngomong besaran persatuan waktu dari hujan itu. Gitu. Ya. Jadi memang tidak gampang untuk itu. Nah, setelah diintercept, ada bagian-bagian yang langsung turun ke permukaan tanah. Di permukaan tanah ini juga ada tumbuh-tumbuhan yang lain bisa mengintercept, bisa nggak ada masalah. Tapi sejumlah air ini nanti akan terinfiltrasi, terserap bahasa gampangnya ke tanah. Ya kan? Ya. Nah, pada saat tanah menyerap, dia mempunyai kecepatan tertentu. Jadi soal waktu menjadi penting. Kalau tiba-tiba mana bisa nyerap Saya waktu? dengar bahwa topan senyar kemarin itu sama dengan menjatuhkan air itu yang mestinya dalam setahun turun dalam beberapa hari atau 3 hari. Ya, 3 hari itu kalau data secara umum ya, bulanan itu antara 100-150. Ya kan? Ya, kurang lebih segitu. Ya. Nah, senyar itu dalam 3 hari itu lebih dari 400. Coba bayangin. Jadi besar sangat besar sekali. Ya. Milimeter. Nah, satuan curah hujan kan milimeter per satuan waktu kan. Gitu. Nah, sebut aja 400. Nah, 400 itu kira-kira setara 4.000 meter kubik per hektar. Ya, bayangin itu. Itu kan kita bisa menghitung, membayangkan sejumlah itu datang tiba-tiba. Kira-kira kan gitu. Ya. Nah, kembali lagi kepada tadi, tanah itu menyerap dengan satuan waktu yang sangat tidak cepat. Tentu saja kalau nggak cepat, itu semuanya jadi run off. Atau sebagian besar jadi run off. Run off inilah yang kemudian menjadi banjir. Dan kalau run off-nya begitu besar, jadi banjir bandang. Pada saat run off begitu besar, tenaganya juga luar biasa besar, maka
membawa berbagai macam bahan, termasuk lok-lok atau ya kayu-kayu yang kita bisa lihat di televisi itu. Begitu. Bukan hanya itu, rumah juga dihancurin. Coba bayangin, tenaganya luar biasa, namanya tenaga potensialnya. Jadi situasi itu kita mesti paham dengan baik. Ya. Nah, dengan demikian persoalannya kan ya dengan faktor itulah kita bisa membuat analisis. Banjir dan longsor itu faktor itu yang harus kita evaluasi. Apakah Prof. Budi ingin mengatakan dan menggarisbawahi bahwa yang mengatakan bahwa longsor dan banjir ini mainly because of lahan sawit, ini sesuatu yang tanpa pengetahuan yang cukup begitu? Ya, sebenarnya dengan pengetahuan yang saya sampaikan secara umum, Ya. seharusnya tidak bisa serta-merta demikian. Karena apapun, faktornya banyak. Kalau kita ngomong tadi soal intensitas, kan intensitasnya ragam. Ada yang cuma rintik-rintik, kan bahasa kita ada hujan rintik-rintik, ada hujan gerimis, ada hujan hujan normal, ada hujan badai dan seterusnya. Itu nunjukin intensitas dan bagaimana aktivitas hujan itu. Itu ragamnya berbagai. Terus kita ngomong lanskap. Kan lanskap itu ada yang gunung, ada yang berbukit, ada yang berombak, ada yang datar, ya kan, gitu, ada yang cekungan dan seterusnya. Itu baru ngomong. Nah, kita baru ngomong slope. Slope itu mulai dari Kemiringan ya. Kemiringan itu nggak ada yang kalau slope 45 derajat itu 100%. Ya. Begini kan ya. Nah, itu bisa dari 100%, 50%, 70% dan sampai 0%. Coba ragam-ragam itu mesti kita pahami. Kita ngomong tanah. Ada tanah yang kasar, partikelnya, porositasnya tinggi. Ada juga tanah yang porositasnya rendah. Sehingga kemampuan menyerapnya dan daya tampungnya. Jangan lupakan ada daya tampung itu kan. Daya tampung itu kan jumlah pori dalam ketebalan tanah itu. Benar kan? Nah ini beragam-ragam Pak. Ya kan? Ya, rule of thumb-nya 25. Tapi ada yang kurang dari 25% atas volume itu. Coba. Ya, ini ragamnya macam. Penutupan lahan. Ada hutan, ada sawit, ada hutan karet, ada lahan pertanian, dan macam-macam. Ada bangunan, ya, dan seterusnya. Ada infrastruktur. Itu semuanya sangat mempengaruhi bagaimana aliran air tersebut berujung banjir atau tidak. Saat ini saya punya pertanyaan yang bersifat hipotetis. Apa yang akan terjadi sekiranya di 3 provinsi Sumatera itu tidak memiliki pohon sawit? Apakah kemudian serta-merta tidak akan terjadi banjir dan longsor seperti kemarin? Atau sebaliknya? Itu kembali lagi, kalau ngomong yang kejadian senyar, ya, topan senyar, intensitasnya itu memang luar biasa, extraordinary begitu. Tadi kan sudah ada gambaran dalam 3 hari lebih dari 400 mm itu luar biasa. Ya, pemahaman saya, ya, land cover apapun menyebabkan banjir, termasuk hutan alam. Kenapa? Karena tadi kemampuan hutan alam itu sebut saja maksimum intercept 30%. Sisanya kemana? Ya pasti jadi runoff lah. Begitu loh. Ya, jadi logika itu mesti dipakai. Air berapa? Itu tidak besar. Karena tadi ada faktor jatuh dalam jumlah besar dalam satuan waktu yang pendek. Itu. That's the main isunya. Ya, kembali lagi pertanyaan saya ulang, apakah kalau tidak ada lahan sawit, kemudian yang kemarin itu sebesar yang ada? Ya, kurang lebih begitu. Kembali lagi faktor-faktor yang saya ceritakan tadi. Iya, betul. Begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tadi siklus air, ya, karena banjir itu a part of siklus air. Pada saat tidak terjadi keseimbangan,
siklus itu ya banjir dan bahkan banjir bandang. Begitu Pak. Profesor mengatakan bahwa meskipun itu semua adalah hutan, Ya. itu pun tetap akan banjir. Cobalah pertanyaannya, saya mau tanya, Mas Aji kan punya banyak pengalaman, budayawan juga kan. Saya mau tanya, istilah banjir bandang itu sejak kapan? Sebelum sebelum Sriwijaya juga sudah ada banjir bandang. Istilah itu ada. Artinya karena istilah itu ada, berarti ada kenyataan. Ada kenyataan. Gitu. Maka dari itu belajar sejarah penting. Ya. Begitu loh. Ya. Jadi alam kita ini berdinamika. Begitu Pak. Nah dinamika itu sekali waktu memang ekstrim. Itu sama dengan pemanasan global. Pemanasan global juga memangnya hari ini enggak juga lah. Itu faktanya, fakta nih. Ya, kalau kita belajar geologi, ya, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dulu bagian daripada Asia. Karena ada air laut naik, mengapa naik? Kan ada global warming. Iya kan? Iya. Maka ada Laut Jawa. Laut Jawa itu kedalamannya 40-50 meter saja. Itu apa? Jadi, understanding nature itu harus juga belajar history. Nah, history itu bisa dipelajari di antara lain geologi, Pak. Jadi kita mesti belajar geologi juga. Gitu. Kalau kita mencoba membandingkan misalnya antara lahan sawit, kemudian usaha pulp and paper, kemudian juga tambang, di antara tiga ini, mana yang paling sedikit menyerap air, Ya. sehingga menjadi kontributor terhadap kemungkinan banjir? Slope yang sama. Pada slope yang sama tentu ya. Pada slope yang sama. Pada intensitas hujan yang sama. Ya. Tambanglah. Mengapa? Karena tambang tidak ada land cover. Dia ada potensi menyerap. Tapi itu pun juga konstruksi tanahnya kan belum stable. Begitu. Kalau kita ngomong itu begitu. Ya, pada kondisi slope yang sama, pada tanah yang sama, tanah yang ditambang kan dibongkar tuh. Ya kan? Ada bisa nyerap, tapi serapannya sejauh mana? Tergantung pada konstruksinya dari overburden. Begitu, Pak. Tapi tidak ada interception dari vegetasi, kan nggak ada vegetasinya. Ya. Maka dari itu lahan tambang yang mesti direvegetasi. Begitu Pak. Ada reklamasi tambang. Ya. Nah reklamasi tambang itu ya mesti revegetasi. Betterment of land cover. Mau nggak mau vegetasi. Vegetasi apa ya monggo. Berbagai macam teknologi yang kita bisa ini. Kebetulan kami punya di IPB ada pusat reklamasi tambang. Di mana saya ada juga di situ ya. Dulu reklamasi tambang saya termasuk foundersnya Mas. Ya. Dan tujuannya memang tadi bagaimana kita menggunakan lahan tambang itu menjadi tanda kutip secara ekologis berkontribusi untuk memperbaiki. Secara produktif ya kalau bisa dipakai untuk produksi crop mengapa tidak? Paling tidak kalau kita kasih tumbuhan menyerap karbon kan? Ya. Paling tidak itu. Kalau bisa panen kayu mengapa tidak? Kalau bisa panen sawit mengapa tidak? Gitu loh. Kita tanamin sawit, panen sawit. Kalau nggak boleh pakai dimakan ya digajikan biodiesel, why not? Begitu. Kalau tadi pertama adalah tambang, yang kedua pulp and paper. Nggak bisa dikatakan begitu. Mari kita cek apa namanya interceptionnya. Pulp and paper biasanya pakai pinus ya. Ada pinus, ada akasia, ada eucalyptus dan seterusnya. Kalau dari itu kan kita bisa tahu bahwa 5 tahun sudah dipanen. Ya, itu cycle-nya. Ya. Nah, dalam konteks itu ya menurut saya sih secara relatif tadi. Secara relatif. Ya, tadi ya memang pulp paper kalau siklusnya kayak gitu mungkin ya tidak terlalu baik bila dibandingkan secara ini ya. Mohon maaf nih ini nggak bisa sebenarnya membandingkan model gini, tetapi mau nggak mau kalau tadi
asumsinya Iya, asumsinya semuanya sama, sama ya. ya sawit menurut saya lebih baik. Lebih baik ya, karena Why? dia dipotongnya setelah 30 tahun kan. Satu itu, yang kedua memang tajuknya sawit luar biasa, begitu. Dan juga di antara tajuk itu kan ada vegetasi yang menutupi juga. Itu kira-kira. Ya, jadi semacam itu. Nggak bisa apa namanya kita face. Ya. Karena pengelolaan juga menentukan. Ya. Pengelolaan sawit yang buruk, jangan-jangan pulp and paper lebih baik. Malah Bisa jadi begitu. begitu, Jadi nggak bisa serta-merta. Relatively lah begitu. Ya. Dan mari kita berpikir kayak gitu. Ya. Supaya kita tadi kembali lagi lebih tanda kutip bergantung pada objektif lah. Ya. Oke. Kalau apa namanya tanpa berpikir itu ya nanti cari salah mulu. Iya, betul. Saya sih memahami seyogianya tidak cari salah. Cari bagaimana kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Dan lebih baik. Paradigm saya continuous improvement, Mas Haji. Ya. Jadi kalau kita bisa improving ya dari waktu ke waktu, mengapa tidak? Dan justru kita harus melakukan itu loh. Ya kan? Kalau kita saling tuding cari salah, ujungnya ya bahasa saya gini, kita kalau membangun gini Mas Haji, naik, kan ekonominya naik, ya kan? Sebenarnya pembangunan kan ngomongin ekonomi juga kan? Karena tuding berantem turun, naik lagi, turun lagi. Nah, peradaban apa yang kita bangun? Hah? Bukan itu. Ya. Bangsa ini, ya saya mau sampaikan sedikit, sebenarnya bangsa ini punya wisdom yang luar biasa. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu wisdom, Pak. Ya. Mari do the best together. Ya. Kan gitu kan? Kebersamaan kan yang kita bangun. Gotong royong dan sebagainya itu. Itu sebenarnya konteksnya itu. Jadi bahwasanya ada situasi kayak ini, oke, kamu kurang. Ini ada lebih. Mari kita beresin kayak apa? Begitu. Ya. Hanya dengan cara begitu kita bisa melakukan sustainable development. Kan sustainable development konteksnya itu supaya ekosistemnya bisa kita bangun terus-menerus mendukung kehidupan kita dan produktif kan begitu. Ya. Tentang sawitnya sendiri orang banyak yang bicara bahwa sawit itu lemah menahan yang namanya banjir dan longsor itu simply karena yang namanya akarnya akar serabut. Nah itu much different dengan yang namanya hutan lebat atau hutan tropis atau hutan primer yang notabene itu saling mengikat satu dengan yang lain sehingga lebih menahan banjir. Your comment, sir? Kan akar ya. Kalau kita belajar biologi ya, maka pohon ini kalau tanaman tumbuhan paling tidak ada dua kelompok dalam hubungan dengan akar. Yang satu adalah kelompok tumbuhan yang berakar tunjang. Yang satu kelompok yang akarnya serabut. Serabut ya. Pertanyaannya, mana yang bagus? Entar dulu. Sebentar dulu. Ya, Gusti Allah itu maha adil. Semuanya bagus. Nah, ini bisa dijelaskan. Gimana penjelasannya? Loh iya, kita kan belajar ilmu itu kan mesti kita pahami dengan baik. Memang pohon-pohon itu punya akar tunjang, dia menunjang sampai ke dalam. Memang itu untuk tadi untuk survival dia. Ya. Kalau kena angin, kena ini dia bisa tumbuh dan tidak tumbang. Tidak goyang. Tidak tumbang, goyang mah harus. Jadi makanya hidup bergoyang mah. Goyang mah ada, pasti ada. Ya, itu konstruksi dari yang akar tunjang. But yang akar serabut tidak kalah hebat. Akar serabut itu memang dia nggak punya akar tunjang, tetapi pertumbuhan akar serabutnya itu lateral dan luar biasa jauh, menyebar dan padat. Ya, dan tentu saja ada juga vertikal. Vertikal ini sampai di mana? Ya sampai ruang perakaran. Pada saat ketemu batu dia berhenti. Pada saat ketemu permukaan air berhenti. Kalau dalam ya dia terus
sampai 3-4 meter dia bisa masuk, Pak. Serius itu. Mari buka itu profil perakaran yang ada di sawit itu. Nah, konstruksi itu membuat sawit juga, atau sawit itu kan jenis palme ya. Iya. Palme itu teman-temannya antara lain tadi ada sagu, ada kelapa yang kita sering lihat, ada aren. kelapa, aren ya, kemudian macam-macam. Pernah lihat pohon kelapa nggak? Pernah lah. Dia tumbang nggak dengan angin ribut? Dia goyang. Dia hanya goyang. Coba bayangin, luar biasa. Itu luar biasa. Sama dengan sawit. Kemarin banjir bandang itu, ada nggak pohon sawit yang ngapung di situ? Nah, itu dia. Menarik itu faktanya itu. Saya tidak lihat sampai dalam. Mari cek. Iya. Ada nggak? Ya. Kalau dilihat dari gambar, ya saya kira klaim 99,9% rasanya nggak ada. Mungkin ada 1-2 potong bisa jadi. Kita nggak ngelihat, harus in-depth melihatnya. Itu fakta bahwa sebenarnya perakaran serabut itu kuat. Apalagi untuk tumbuhan yang berumur panjang. Sampai, ya kayak kelapa itu kan puluhan tahun, sawit juga puluhan tahun. Iya. Begitu. Iya. Nah, yang penting lagi, itulah pohon kelapa, pohon palma yang begitu tegar, yang bisa hidup kokoh pada lahan yang empuk, pada yang tidak keras. Itu menginspirasi profesor kita luar biasa, Profesor Sediatmo. Oh, itu kaitannya Ya, dengan konstruksi. konstruksi. Beliau menciptakan konstruksi yang disebut cakar ayam. Cakar ayam. Ya, pada saat itu ya itu luar biasa. Kenapa beliau menciptakan? Kita ini memerlukan konstruksi kabel tegangan tinggi. Iya. Kan itu melalui rawa toh. Iya. Ini konstruksinya opo ini. Ya, beliau menciptakan cakar ayam dan ternyata kokoh. Begitu. Sehingga beliau rasanya dapat award yang luar biasa di internasional soal konstruksi. Dan beliau dari mana itu airport kita? Cengkareng itu? Cengkareng itu Soekarno-Hatta. Itu cakar ayam konstruksinya. Sehingga jalan menuju Soekarno-Hatta diberi nama Profesor Sediatmo. Gitu. Ya, jadi itu gambaran umum bahwa sebenarnya tidak benar itu bahwa yang akar serabut dan itu lebih lemah dibanding dengan yang akar tunjang. Itu kan kalau hujan itu yang paling penting itu yang pertama seperti Prof katakan bahwa yang penting adalah bagaimana daun-daun itu menahan. Itu yang interception pertama. namanya. Interception. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa akarnya itu mampu memegang yang namanya tanahnya. Partikel tanah. Ya, partikel tanah. Yang ketiga itu mampu mengabsorb yang namanya air. Tadi Prof sudah menerangkan tentang bagaimana air itu terserap tadi. Kalau yang dua lainnya gimana itu untuk sawit? Yang mana? Ya, apa itu namanya daun dan apa itu memegang tanah. Saya katakan interceptionnya memang kalau dibanding secara relatif ya. Hutan alam lebih gede lah. Tadi kan saya bilang 10 sampai 30 hutan alam. Sawit maksimum 15. Hampir ya setengahnya. Karena apa ya, memang tajuknya ya tidak sepadat hutan alam. Tajuk itu tajuknya itu ya itu loh. Itu namanya daun-daunnya. Terus juga yang penting lagi di kebun sawit tidak stratified. Kan hanya tajuk sawit, tajuk pohon, terus kemudian ada yang nutupin di tanah aja kan. Kalau di hutan alam ada 1, 2, 3 potong lah kira-kira begitu per ini. Sehingga konstruksi ini yang menyebabkan tadi dia punya daya intercepsi lebih tinggi. Sebenarnya ada satu lagi fungsi yang setelah diintersepsi, air ini diturunkan pelan-pelan sama pohon. Maka ada flow namanya trunk flow ya. Trunk flow ya. Jadi ada aliran air melewati pohon gitu. Ya, masing-masing pohon punya karakter sendiri. Ya, pasti di hutan alam
punya trangfu lebih gede daripada sawit. Tapi bukan berarti sawit itu jelek. Karena dia punya fungsi itu. Dan fungsi itu berkontribusi cukup bagus dibanding tadi yang tidak punya. Ya, begitu. Dan yang penting lagi, kalau sawit kan ada great advantage yang lain soal ekonomi, soal serapan karbon. Jangan lupa serapan karbon sawit itu luar biasa. Ya. Jangan ngomong hanya emisi. Mari hitung net sink-nya. Begitu. Ya, kajian dari siapa ini? Ada publikasi tahun 2024. Rafa siapa begitu? Saya nggak hafal, bahwa sawit itu net assimilation-nya, jadi akumulasi karbonnya itu lebih tinggi sedikit dibanding tropical forest. Ada publikasi saintifiknya. Begitu. Jadi kembali lagi, membanding-bandingkan itu boleh, tapi mari kita cek yang lebih detail. Dan kemudian kalau kita ngomong tadi soal banjir, itu kan landscape. Ya. Bukan single land use, Ya. multi land use. Sehingga ragam ini menjadi penting. Banjir itu ditentukan oleh besarannya air, kemudian yang kedua landscape, yang berikutnya adalah vegetasi sebagai interception-nya, land cover lah, seperti gitu. Land cover yang saya kan apa makna tata kelola? Ini menarik tata kelola. Tata kelolahan ya maksudnya ya. Iya betul, tata kelola. Tata kelolahan. Ngomong lahan, land, bahasa sebelum tahun 70 itu kita hanya punya satu kata, tanah. Tanah itu apa? Tanah itu adalah permukaan bumi. Dan itu ada di Undang-Undang 560, ya. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Gitu. Jadi permukaan bumi. Nah, permukaan bumi ini tentu di mana semua kehidupan, saya katakan, semua kehidupan berhubungan dengan permukaan bumi ini. Land itu bisa dimaknai darat dan bisa dimaknai laut. Begitu. Sayangnya di Indonesia pemahamannya hanya darat. Ya. Kalau di Belanda ada Zeeland. Z itu laut, land itu lahan. Lahan laut. Ya. Begitu. Oh, lahan laut. Iya kan? Ada Zeeland, ada provinsi Zeeland. Oh iya. Gitu. Jadi pemahaman Undang-Undang Pokok Agraria itu the whole land surface. The whole earth surface of Indonesia. Kawasan Indonesia kan gitu. Ya. Nah, kalau kita ngomong tata kelola, itu Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 2 BC. Dia mengatur hubungan hukum antara orang atau lembaga permukaan bumi ini. Orang atau lembaga kita sebut dengan subjek hak. Permukaan bumi ini adalah objek hak. Permukaan bumi ya tanah. Tanah pengertiannya Undang-Undang Agraria yang tadi saya ceritakan. Begitu. Nah, pengaturan ini mesti jelas. Pengaturan hukum ini jelas. Ini yang kita sebut sebagai tenurial aspek. Bukan hanya itu. Itu kan yang pasal 2 ayat 2 B. Yang C, perbuatan hukum antara orang terhadap tanah atau permukaan bumi. Ini yang apa namanya? Yang menjadi pokok pasal 2 C. Pasal 2 ayat 2 C. Ada poinnya gitu. Nah, di dalam sains itu yang pasal 2 ayat 2 B itu kita sebut tenurial aspek. Yang ini, yang hubungannya perbuatan hukum, yang C ya, B, C ya, itu yang kita sebut dengan land use, penggunaan lahan, penggunaan pemanfaatan lahan. Di ATR BPN punya adagium 4P, 4T. Penguasaan pemilikan, itu adalah tenurial.
penggunaan pemanfaatan adalah land use. Itu. Nah, pengaturan ini mesti jelas. Dan tentu ini kita ngomong hak, pemberian hak, ya. Tadi kan saya cerita itu kan. Ya. Ada subjek hak, ada objek hak, ada hubungan subjek-objek, ada juga peraturan apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Di dalam di dalam sains pertanahan itu kita kenal dengan 3 R. Right, restriction, responsibility. Right, hak. Hak itu adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap sumber daya atau objek hak itu. Restriction adalah peraturan-peraturan apa yang harus dipenuhi, harus dilakukan, harus ditaati oleh pemegang hak. Dan responsibility adalah tanggung jawab apa subjek hak tersebut terhadap objek hak tersebut, terhadap pemanfaatan objek hak tersebut. Begitu. Nah, jadi kalau kita ngomong tata kelola lahan, ya kita harus menertibkan aspek tadi, aspek tenurial itu. Nah, di dalam pemahaman pendaftaran tanah, semua harus disertifikatkan. Dengan sertifikat hak atas tanah, itu akan jelas siapa yang bertanggung jawab atas tanah mana. Dan pada kesempatan itu juga, ya, negara itu mempunyai kekuasaan untuk membuat pengaturan atas bagaimana itu digunakan, siapa yang bertanggung jawab. Termasuk pendapatan negara. Karena dengan semua jelas subjek haknya atas objek haknya, maka negara bisa mendapatkan pajak. Pajak apa? Yang pertama pasti pajak bumi dan bangunan. Yang kedua pajak-pajak lain terkait dengan pertambahan nilai lah, tentang produk, ada PPN, PPH dan seterusnya banyak. Ya. Nah, menurut saya, ya, pembelajaran yang kita peroleh dari Topan Senyar, saya sih usul tertib administrasi terkait dengan pertanahan ini penting. Hanya persoalannya kita ini, negeri ini kan ada kawasan hutan dan non kawasan hutan yang APL itu. Seakan-akan urusan ini hanya di APL. Seharusnya di seluruh permukaan bumi Indonesia. Tak peduli itu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Pada saat jadi kawasan hutan dan sekarang ini kita akhirnya ya seperti sekarang inilah, jadi banyak problem dan seterusnya. Saya sih usul segera dilakukan tadi pengembangan atau pemberesan tata kelola lahan, tata kelola tanah dengan subjek hak yang jelas, dengan objek hak yang jelas. Dengan demikian segala macam persoalan ini bisa diselesaikan dengan secara sistematis. Begitu, Pak. Jadi Prof mungkin mengatakan bahwa pentingnya kepastian hukum terhadap tanah. Yes, Ya. itu sebenarnya kepastian hukum karena hubungan hukum kan, Ya, betul. hubungan hukum yang dibangun. Ya. 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 Nah, kaitannya dengan hubungan hukum itu subjek hukum pasti jelas, objek hukum pasti jelas, perbuatan hukum pasti jelas, begitu loh. Ya, betul. Clear kan? Ya. Ya, dengan konsep itu, ya, insya Allah semuanya negeri ini saya sih melihat bisa sangat makmur. Cuman ya kita semuanya harus tertib hukum. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Kelihatannya masalah ini bukan masalah yang simpel, memahami banjir ini. Banyak aspek yang harus kita perhitungkan Yes. dan tidak mudah menyalahkan satu dengan Ya, yang lain. ya. Artinya harus memahami secara komprehensif, berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, Ya. kemudian melakukan perbaikan untuk ke depan. Terus menerus perbaikan, continuous improvement. Continuous improvement. Ya. Gitu. Baik Prof, mudah-mudahan tetap Ya. sehat selalu, terus berkarya untuk bangsa. Terima kasih. Terima kasih Mas Haji. Thank you.